Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini, saya akan bahas soal untuk tes formatif ya, kimia anorganik 1 untuk kode mata kuliah PK 4204, dan di modul 5 ini terkait dengan tes formatif pertama ya, terkait dengan oksigen terlebih dahulu. Nah, untuk nomor satu, dalam sistem periodik oksigen ditempatkan dalam golongan 6A, di mana berarti kolektor luarnya mempunyai konfigurasi elektron seperti apa sih? Nah, ini kalau mau langsung otomatis yang namanya golongan A itu udah pasti blok S sama blok P. Nah, dan otomatis udah pasti ini nggak bakal mungkin cuman S-nya udah pasti 2 ya. Karena kalau namanya udah P pasti S-nya udah ada duluan dan terisi penuh, S-nya 2. Dan P-nya berapa? Ya, P-nya berarti sisanya supaya jadi 6, yaitu adalah 4. Jadi S2P4, maka jawabannya B. Atau kalau misalnya mau ngerjainnya one by one, jadi dari satu dulu, yang A dulu misalkan, S2P2 ini golongan 4A. Terus kalau untuk yang B, S2P4 ini adalah 6A. Terus kemudian yang C, S2P3 ini adalah 5A. Terus kemudian yang D adalah S2P6 ini adalah golongan 8A. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, molekul oksigen ya, molekulnya ya bersifat paramagnetik karena apa? Nah, ini terkait dengan molekul orbital. So kita bikin dulu diagram molekul orbitalnya, dimana untuk 8O itu adalah 1s2, 2s2, 2p4. Ya sudah, langsung kita bikin saja atom O yang satu, terus kemudian di sebelah kanan ada atom O yang lain. Ingat karena ada blok, berarti ada 3 blok ya. 1s yang dimana berarti 1s ini terisi satu kotak doang. 1s terisi satu kotak saja. Set kebagi jadi 2. Nah, ini terisi nanti jadinya apa namanya, ikatan pi sama sigma gitu ya. Nah, cuman kalau yang udah lebih tuh biasanya kalau ngerjain kayak gini pasti ribet, makanya mungkin di bukunya nggak dikeluarin atau nggak dibahas terkait dengan yang apa namanya sampai D. Kemudian ini berarti habis 1s ada 2s. Nah, 2s tinggal kita hapus aja nih, ganti aja ini jadi 2s. 2s. Kemudian 2p dimana berarti ini isinya ada 3 kotak. Set ada kebagi menjadi 4. Yang pertama ini terisi satu kotak, yang di tengah ini ada 2 kotak, kemudian ini 2 kotak lagi. Ini kemudian di sini 1 kotak. Dimana ingat ya, bonding sama anti bonding. Nah, set. Nah, sehingga di sini ada terdiri dari 3 kotak lagi, dan ini adalah blok 2P-nya. Lalu kita isi ya. 1s2-nya terisi penuh, berarti itu udah pasti ini terisi penuh juga. Terus ini 2s-nya juga terisi penuh semua. Terus yang 2p terisi 4, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kita isi dari bawah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan ingat, ini adalah sigma 1s bonding dan ini sigma 1s anti bonding. Ini sigma 2s, di sini adalah sigma 2s anti bonding. Terus di sini adalah sigma 2p, di sini p2p, di sini p2p anti bonding, dan di sini di sigma 2p anti bonding. Nah, di sini ada dampak. Nah, jadi ketika dibikin orbital molekul seperti ini ada dampaknya. Karena di sini ada yang tidak berpasangan,
Kalau tidak berpasangan maka akan menyebabkan dia sifatnya adalah tidak dapat ditarik magnet atau dia termasuk paramagnetik ya. Paramagnetik. Paramagnetik itu adalah yang lemah atau ditarik magnet secara lemah, atau yang benda yang ditarik secara lemah oleh magnet ya. Jadi kenapa kok dia bersifat paramagnetik? Karena ada yang tidak berpasangan. Maka jawabannya adalah yang D ya. Kalau yang A, B sama C, karena kita bahas dia molekul, nggak ada hubungannya sama unsur terhitung dari kalau unsurnya begini tuh bakal begini molekulnya, enggak ya. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 ini yang agak sedikit aneh. Karena nomor 3 namanya molekul O2. Kita tahu bahwa O2 kan punya tangan 6 ya. Dan ketika dia membentuk membentuk O2, maka bentukannya tuh seperti ini. Nah, jadi dan ini berikatan nih, ikatan rangkap 2. Atau biasanya kalau mungkin mau gampangnya adalah seperti ini. Dan kalau emang misalnya pasangan elektron bebas harus digambar, ya berarti gambarnya begini. Begini boleh. Nah, apakah kalau begini boleh nggak? Boleh aja sebenarnya. Jadi nggak ada larangan sebenarnya kalau kita gambar secara kayak gini ya. Jadi selama intinya dia ikatan rangkap 2, ya udah nggak ada masalah gitu. Maka jawaban dari sini ini antara A sama D. Nah ini juga saya bingung kalau berdasarkan kalau menurut saya ini nomor 3 opsinya kurang ya. Harusnya ada bentukannya nambah 2 lagi PEB-nya, karena kan ini termasuk PEB gitu. Sedangkan kalau di bukunya, di pembahasannya di bukunya jawabannya D tapi gambarnya gambar A gitu loh ya. Jadi pasangan elektron bebasnya masing-masing 1 ya kan. Terus di tengahnya ikatan rangkap 2, sedangkan di D nya sendiri gambarnya begini. Jadi nggak sinkron, gambarnya gambar A tapi jawabannya jawaban yang D, seperti itu. Nah tapi yang bisa dipastikan adalah gambar struktur molekul O2 tuh pasti seperti ini. Atau boleh juga kalau mau dibikin deket ya, mau dibikin deket tuh begini jadinya. Nah begini nih. Ini menandakan yang namanya ikatan kovalen rangkap 2 ya. Oke. So kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk 1 sampai 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5 dan 6. Nomor 4, oksigen lebih reaktif dibandingkan belerang karena oksigen bla 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 bla. Oke, so oksigen lebih reaktif karena apa? Jadi gini udah pasti ini yang D nggak mungkin, karena oksigen nggak bisa menggunakan orbital D karena dia masuknya ke hanya cuma punya 2 kulit, yaitu berarti kan kalau 2 kulit berarti cuma punya kalau nggak S atau P aja ya. Nah kalau misalnya kita bandingin nomor 4 terkait dengan 8 oksigen dan 16 sulfur, terkait dengan ukuran atom. Ingat kalau misalnya ini kita bahas yang kali ini dari 3 ini kan ada 2 yang sifat periodik unsurnya depannya huruf vokal atau huruf hidup, yang satu lagi huruf konsonan. Nah yang depannya huruf konsonan pakai warna biru muda, dimana ke bawahnya yang harusnya sebawahnya semakin kecil malah semakin besar ya. Terus habis itu untuk yang ini yang depannya huruf vokal warna ungu, itu ke bawah dia semakin kecil. Nah, kadang ngikutin koordinat kartesius. Ya sudah, kalau dibandingin ukuran atom ini jauh lebih kecil. Oke, ini boleh.
Karena emang bener ya, karena kalau dibandingin sama sulfur punya 3 kulit, sedangkan oksigen punya 2 kulit. Energi ionisasi jauh lebih rendah. Salah. Ini jauh lebih besar karena yang lebih kecil justru sulfurnya. Afinitas elektron jauh lebih tinggi, ini benar. Nah, kalau misalkan ditanya kira-kira alasan lebih reaktifnya karena apa, of course nggak ada hubungannya sama ini. Ini kurang tepat, kurang spesifik. Yang lebih spesifik terkait dengan yang namanya lebih reaktif itu terkait dengan energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan yang kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang C. Nomor 5, kita punya informasi bahwa dalam senyawa kompleks belerang bisa mencapai bilangan koordinasi sebanyak 6, sedangkan oksigen maksimumnya 4. Ini kenapa sih? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih dari 4 pilihan ini, yang misalnya dari 4 pilihan hanya satu yang berbeda. Jadi sebenarnya ini udah ketahuan jawabannya adalah yang C. Karena untuk terkait dengan bilangan koordinasi itu terkait dengan jumlah elektron saja, ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ini terkait dengan konfigurasi elektron sebenarnya. Kita tahu bahwa 16S ini kan apa namanya? Enggak AR sih, neon ya. 10 terus 3S2 ya, terus 3P 10 tambah 6 ya, berarti ini jadi 4. Nah, jadi kalau di sini kan berarti kita bisa katakan bahwa S ini anggap ya ini apa namanya inti atomnya, apa namanya si S ini punya 3 kulit kan gini ya. Dimana kulit ketiga ini kan berarti kan kulit K kulit K L M, dimana kulit K ini pasti maksimalnya adalah ini maksimalnya ya 2 elektron, untuk L nya ini 8 elektron, sedangkan untuk M nya ini adalah 18 elektron. Nah, kemudian dari 16S sama kita bandingin sama 8O. O ini kan berarti helium 2S2 2P4. Oke. Walaupun gitu ya, sama-sama gitu ya, sama-sama yang namanya golongan 6A karena beda periode, karena udah pasti jelas bahwa apa namanya, karena mentoknya 8 ini kan berarti dia blok S sama P doang kan, sedangkan 18 ini adalah SPD, S2 P6 sama D10 ini kan kalau kita hitung kan 18, kalau ini kan S2 P6, sedangkan kalau ini kan S2 aja gitu. Nah, ya sudah, dari ini berarti kan gini ya, kalau misalnya kita bikin terkait dengan yang namanya diagram orbital ya, yang kotak-kotak itu kan berarti ini 3S, ini 3P. Nah, sedangkan kalau ini kan berarti 2S sama 2P, udah mentok kan gitu. Nah, beda sama untuk yang S, karena udah tahu kayak di sini berarti ada blok D-nya atau subkulit D atau orbital D. Berarti 1 2 3 4 5. Nah, sehingga ini kan berarti 3S, 3P, 3D, kemudian ini adalah 2S sama 2P. Kalau misalnya kita bikin atau misalnya si apa namanya? Si senyawa kompleks atau ligannya atau temennya ini kita wakilin dengan warna orange gitu kan. Berarti kan ini untuk terkait dengan ini nih isi full 1 2 3. Nah, cuman kan langsung ya. Karena 4 kan berarti kan begini. 1 2 3 4 kan begini. Barulah 1 2 3 4 5 6. Yang artinya berarti emang ada bilangan koordinasi sebanyak 6. Nah, kalau untuk yang O ternyata pas kita cek bilangan koordinasinya 1. Nah, kita cek lagi. Ya, kita cross cek lagi. Untuk O kan ada 1 2 3 4 5 6. Nah, cuman kalau misalnya kita gambar, kan gambarnya tuh bisa begini. Yang artinya berarti kalau ini kan berarti dua ikatan ya. PEI-nya 2, berarti ini bilangan koordinasinya kan 2 nih, jelas banget.
Kalau ini kan walaupun kayak gini, ini terhitungnya PI-nya 2 ya, apa namanya, terhitung dia sebagai satu ikatan ya, walaupun sebenarnya emang ikatan rangkap 2. Nah, berarti dari sini kan berarti kan BK-nya 2 nih. Tapi kok bisa jawabannya 4? Nah, karena ada kalanya ya, saat bereaksi atau saat bertemu dengan unsur tertentu, maka ya bilangan koordinasi O ini sama dengan 4. Nah, ya. Jadi bukan masalah karena dia oksigen memiliki energi ionisasi yang tinggi. Emang apa namanya, energi ionisasinya dia yang ada ya benar ya, ke bawah semakin kecil, jadinya dia emang lebih besar. Oksigen ukurannya ini bukan gitu ya. Walaupun emang secara ini benar tapi ini salah. Secara teori ini benar tapi ini salah, nggak sesuai. Kalau ini afinitas elektronnya jauh lebih rendah daripada atom es, ini adalah sesuatu yang udah ngaco. Nah, cuman ya pasti yang masuk akal adalah terkait dengan bilangan koordinasi ya ini nih. Ya. Oke, terkait dengan elektron valensinya juga berapa, terus juga kemungkinan berapa. Kalau S karena berhubung, kalau kita lihat dari ini kan ada orbital D yang bisa dipakai nih. Berarti orbital D-nya ini masih bisa dibuat ngisi. Kalau O harusnya dia cuma satu doang nih, atau mungkin paling mentok 2. 1 2 gitu. Cuman masalahnya adalah pada saat tertentu itu punya yang namanya maksimum 4 ya. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 terkait dengan pembuatan gas oksigen, itu terkait dengan yang namanya beberapa cara sih sebenarnya. Yang pasti kalau mau manasin yang harus ada oksigen, dan dimana setelah oksigennya itu terlepas, si senyawa yang ada oksigennya tanpa oksigen itu membentuk suatu senyawa yang baru. Nah, contohnya kalau misalnya tembaga sulfat CuSO4, kalau O-nya hilang, nah, jadi CuS. Nah, kira-kira gimana tuh? Bisa nggak? Nah, ya kan? Nah, dan tembaga sulfat itu kan namanya dipanasin. Berarti dipanasin ini adalah yang awalnya bentuknya solid, bukan larutan. Nah, karena kalau emang dia bentuk larutan kan pas ketika dipanasin kan berarti bisa aja menguap kan gitu. Malah habis larutannya. Timbal nitrat PbNO3. Nah, kalau ini udah ngaco nih, PBN udah nggak bisa. Kalau CuS masih oke gitu. Campuran asam nitrat dengan asam sulfat ini tidak ya, nggak ada hubungan sama oksigen sama sekali. Bahkan kalau emang direaksiin ya udah asam nitrat tambah asam sulfat ya berarti sesuatu ini yang semakin asam gitu aja. Oke, kalium perklorat. Nah, ini kurang lebih contoh reaksinya kurang lebih seperti ini. KClO3 kalau dipanasin dengan suhu tertentu, maka dia nanti akan terurai menjadi KCl dalam bentuk solid, ditambahkan ada gas-gas oksigen. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau di nomor 6 ini kalau emang mau lebih spesifik lagi, ini jadi jawabannya yang A ya. Nah, jadi yang pertama itu terkait dengan penguraian daripada hidrogen peroksida, penguraian hidrogen peroksida, yang dimana penguraiannya berarti H2O2 ya. Kalau misalnya kita uraikan menjadi yang namanya air ditambahkan dengan gas oksigen ya. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan yang namanya elektrolisis air. Nah, ini elektrolisis air sebenarnya nggak harus di ini, cuman emang kalau daripada bahaya kan ya. Nah, persamaan reaksinya kan berarti 2H2O menjadi yang namanya dia mengalami oksidasi, dia jadinya di sini menjadi ada yang si oksigennya mengalami oksidasi. Nah, seperti ini ya. Oke. Terus yang ketiga adalah dengan cara pemanasan ya, pemanasan. Jadi dekomposisi senyawa oksigen. Dekomposisi senyawa oksigen. Nah, di mana contohnya nih yang tadi ini ya, 2KClO3
Di mana kalau misalnya untuk memastikan ini ya ini biasanya dipakai di apa namanya di laboratorium dengan prosedur ya, dengan prosedur tertentu. Nah, ini dalam solid tambah dengan 3 mol gas oksigen ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4, 5 dan 6-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Adanya lapisan ozon di lapisan stratosfer, salah satu bagian daripada atmosfer, sangat penting bagi kehidupan karena ozon dapat menyerap sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Nah, jadi makanya kalau misalnya ozon udah apa namanya ozonnya udah tipis ya, ultraviolet masuk itu bahaya ya buat kulit. Oke, jadi kalau misalnya kayak ini karena ozon dapat mengoksidasi sisa pembakaran tidak sempurna ini enggak, membebaskan radikal-radikal yang menyebabkan ini tidak, menyerap semua panjang gelombang dari radiasi sinar matahari tidak, ya. Oke, nomor 8 yang dapat menyebabkan kerusakan lapisan ozon ya, bedain. Kerusakan lapisan ozon di lapisan atmosfer adalah terlalu banyaknya aktivitas manusia yang menghasilkan gas karbon dioksida. Ini ada hubungannya sama efek rumah kaca ya, dimana kalau misalnya semakin banyak karbon dioksida maka bumi itu akan terasa semakin panas seperti itu. Pencemaran atmosfer yang disebabkan oleh karbon monoksida ini salah satu pencemar yang bukan masalah karena ozonnya rusak, melainkan ini adalah salah satu pencemar yang berbahaya bagi kesehatan, yang dimana akan mengganggu sistem peredaran darah ya, sistem peredaran darah manusia. Karena apa? Karena si CO ini kalau kita bilang apa namanya dicampurkan dengan hemoglobin, itu akan menyebabkan si hemoglobinnya itu harusnya dia bisa mengikat oksigen jadi nggak bisa gitu loh ya. Terus pemakaian freon sebagai propelan dan sebagai refrigerant atau mesin pendingin. Nah, ini ada yang namanya gas freon ya, freon atau klorfluorokarbon. Nah, klorfluorokarbon ini salah satu senyawa yang kalau emang ini ketika ozon yang harusnya dia pas udah lepas bisa balik lagi jadi ozon, malah apa namanya malah mencegah terbentuknya ozon, dan nanti si ozonnya itu harusnya O3 dia akan terurai menjadi jadi gas oksigen dan ada atom oksigennya seperti itu ya. Oke, jadi nomor 8 jawabannya C, dan nomor yang D ini pembakaran batu bara yang menghasilkan uap logam merkuri ya, ini nggak ada hubungannya sama lapisan ozon ya. Kalau ini ya palingan hubungannya sama ya sistem pernafasan ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 7 dan 8-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Dalam kehidupan sehari-hari, ozon digunakan untuk menghilangkan kesedaran air ini tidak tepat. Karena untuk soal nomor 9, kalau terkait dengan untuk yang kesedaran air ya, kesedaran air itu ada dua cara, tergantung sama tipe kesedaran airnya. Kalau tipe kesedaran airnya adalah yang tetap, kalau misalnya versinya yang tetap, maka mekanismenya adalah menambahkan senyawa Na2CO3, sehingga nanti mekanismenya adalah si CO3-nya ini atau CO3 2- ya, mengikat ion penyebab kesadaran air. Nah, penyebab kesadaran air yaitu adalah Mg2+ ya. Kesadaran air Mg2+ sama kalau nggak salah tuh Ca2+ ya. Dan kemudian nanti si pas udah mengikat nanti dia akan larut jadi hilang gitu. Nah, tapi kalau misalnya modelnya adalah yang sifatnya sementara, ini gampang. Tinggal dipanaskan aja. Air sadahnya nanti hilang ya. Tinggal dipanaskan saja.
Oke, jadi ini udah jelas banget salah. Yang B, pengelasan besi dan baja itu menggunakan karbit. Biasanya ya, emang karbit, yaitu adalah CaC2 atau kalsium karbida. Jadi ini salah. Pemurnian air minum dan untuk kolam renang ini oke. Karena kalau mungkin kalian pernah lihat di stasiun atau tempat pengisian air isi ulang, biasanya ini ada tuh pakai ozon-ozon. Nah, itu ya. Terus yang D, bahan pemutih dalam industri kertas ini bukan ya, yang pasti bukan karena ini kalau nggak salah tuh ada senyawanya tersendiri ya. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk soal nomor 10, walaupun berat molekul air lebih kecil daripada si hibrida segolongannya. Nah, misalnya H2S. Kira-kira kenapa sih? Nah, kan gitu ya. Nah, kalau H2O atau misalnya kita ini aja deh langsung MrH2O itu besarnya 18. MrH2S itu besarnya adalah 32 tambah 2 ya, sorry ini 32 ya, 34. Terus MR-nya ada H2, OCT aja. Karena apa namanya? Terkait dengan Po ini termasuk yang unsur radioaktif ya. Nah, untuk H2SE itu adalah sebenarnya 82 ya, sekitar 82. Terus kalau untuk TE 79 tambah 2 ini 81, sorry ya. Terus kalau untuk TE coba saya cek dulu apa namanya. Nah, kalau untuk ini langsung aja ya. Kira-kira kurang lebih sekitar 130. Saya bulatin aja deh 130. Nah, harusnya kan ingat titik didih ataupun titik leleh ya, pada umumnya semakin ke bawah semakin berat gitu ya. Itu semakin tinggi titik didih ataupun titik lelehnya. Tapi kenyataannya adalah H2O ini justru paling tinggi dibandingin sama 4 yang ini. Atau gitu ya. Kenapa gitu kan? Why? Oke. Jadi ingat, jadi kalau misalnya harusnya nih ya, kan kalau berdasarkan dari paling kecil kan berarti ini urutan nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Ini harusnya begini ya, atau secara teoritis seperti ini. Namun secara realitanya akibat ada sesuatu atau pengaruh tertentu, yang benar itu begini: 1, 2, 3, 4. Alasannya kenapa? Karena gini, ingat titik leleh ataupun titik didih ya. Ini terkait dengan yang namanya gaya antar molekul. Ya, gaya antar molekul. Yang dimana gaya gaya antar molekul ini bisa gaya antar molekul atau yang kedua adalah massa molekulnya ya. Massa molekul atau berat molekulnya. Semakin berat, semakin besar titik didih ataupun titik leleh yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kalau emang misalnya gaya antar molekul sama, kita lihat yang di bawah. Kalau yang di bawahnya kurang lebih sama, kita lihat yang atas. Nah, tapi ternyata tapi ingat ya, ini prioritasnya. Jadi gaya antar molekul yang terlebih dahulu barulah masanya. Nah, beda sama H2S. Nah, H2S itu kan kalau kita bikin seperti ini, ya. Nah, sedangkan kalau untuk H2O, sorry, salah. Ini S, ini O, ini H, ini H. Sedangkan kalau untuk H2O kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, ingat ketika kita punya beberapa molekul air secara struktural seperti ini, maka sebenarnya ada yang namanya interaksi atau gaya antar molekul yang dimana interaksinya itu seperti ini sebenarnya. Nah, ini itu namanya adalah ikatan hidrogen. Nah, jadi ikatan hidrogen itu adalah
ikatan antara atom hidrogen yang sangat elektropositif dengan atom yang sangat elektronegatif. Tapi ingat, elektronegatifnya cuma berlaku untuk F, O sama N. Nah, sisanya enggak. Seperti itu, ya. Jadi secara realitanya itu yang warna biru muda yang kiri, ya. Jadi yang paling tinggi titik didihnya tuh yang H2O, baru H2TE, H2SE, atau dan habis itu yang terakhir paling kecil adalah H2S. Hal ini disebabkan karena adanya ikatan hidrogen, ya. Nah, kalau emang kalian mau lebih spesifik gitu ya, apa namanya? Sebenarnya ada yang namanya siapa nih? Sebenarnya golongan atau hidrida itu kan ada senyawanya ya, senyawa hidrida, yang dimana ada yang namanya senyawa hidrida dari golongan 4A, golongan 6A, golongan 5A, golongan 7A. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Sorry, wait. Nah, seperti ini kurang lebih ya. I think harusnya kelihatan. Nah, jadi gini, kalau dilihat nih untuk yang biru ini golongan apa namanya? Ini golongan 6A. Nah, kalau yang hijau ini adalah golongan 5A. Untuk yang kuning, saya bikin orange saja ya. Itu golongan 7A. Nah, dan yang merah ini adalah golongan 4A. Nah, kalau kita lihat nih senyawa hidrida di golongan 4A, ya karena CH4 ini nggak punya ikatan hidrogen, kita lihat tuh, dia makin lama makin naik seiring dengan penambahan massa molekulnya atau penambahan berat molekulnya. Tapi beda dengan golongan 4A, 6A, 7A, dan 5A yang dimana di bagian paling awal atau si paling kecilnya itu yang paling atas ya, untuk golongan 6A kan paling atas oksigen. Kalau yang golongan 5A kan paling atas nitrogen. Dan golongan 7A kan paling atas fluor. Nah, ini mempunyai ikatan hidrogen sehingga sedemikian rupa membuat ini relatif lebih besar dibandingin sama yang setelahnya. Tapi apakah bisa menjamin kalau misalnya ini pasti paling tinggi? Enggak juga. Ternyata kalau kita lihat nih bukti, kalau kita lihat nih NH3 sama SbH3 tuh nggak jauh beda ya. Nih, nggak jauh beda nih. So, bahkan lebih tinggian SbH3 kan. Nah, tapi bisa dipastikan bahwa kalau kita bandingin sama yang di unsur 5A, 6A sama 7A yang di bawahnya, ketika membentuk senyawa hidrida, pasti yang di atas lebih tinggi daripada yang di bawah karena adanya ikatan hidrogen, ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus dulu nomor 9 dan nomor 10. Dan kita akan lanjut ke soal nomor terakhir ya. Dua nomor terakhir terkait dengan tes formatif 1 di modul kelimanya. Air memiliki bentuk molekul seperti apa? Nah, air membentuk molekul sudut V atau bengkok. Nah, kenapa? Karena kalau emang misalnya ini kita mau pakai hibridisasi boleh, teman kalau emang mau gampangnya pakai VSPR, dan dimana VSPR-nya mau pakai rumus boleh, mau pakai gambar boleh. H2O itu adalah gambarnya seperti ini. O-nya punya tangan 6 dan duanya dipakai oleh masing-masing dipakai oleh hidrogen sebanyak 1 ya. Nah, ini berikatan nih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PEI-nya sebanyak 2 dan PEB-nya sebanyak 2. Sehingga bisa kita simpulkan AX2E2 ini adalah bengkok atau bentuk V. Ya, bengkok atau bentuk V atau huruf V juga boleh. Banyak sebutannya ya. Karena kalau misalnya bentuk molekul lain kayak segitiga datar itu bisa segitiga planar, bisa trigonal datar, bisa trigonal planar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nomor 12. Nah, nomor 12, air merupakan pelarut yang baik untuk senyawa ionik atau molekul polar lainnya karena air merupakan ini molekul polar. Kenapa? Karena
apa namanya, atom pusat O pada H2O mempunyai PeB ya. Kita patokannya pakai PeB aja. Nah, karena kalau misalnya terkait dengan gambar ataupun bahkan kalau misalnya kita pakai momen dipol atau mungkin tentang terkait dengan perbedaan keelektronegatifan itu agak sedikit susah. Karena emang kita mau nggak mau harus hafal banget tuh daftar keelektronegatifan ya, daftar keelektronegatifan ataupun juga kan kayak H sama O nih bedanya berapa. Karena kalau misalnya ini ya, tapi ingat ya, walaupun emang kita bilang PeB ini terus polar ya kan, ini kalau emang mau banget caranya gimana bisa nih. Oke, cuman saya buka dulu tabel keelektronegatifan. Tabel keelektronegatifan di mana untuk yang si O, ya, untuk O itu 3,5 ya, 3,5 untuk yang O ya. Untuk O nih 3,5, 3,5. Terus kalau untuk H ini adalah sorry, kok hanya hilang. Oh ya, hanya 2,1 ya. 2,1. Dan dari sini kita punya informasi apa? Kita cuma punya ikatan doang. Kita punya dua ikatan yang sejenis sebenarnya, yaitu antara O dengan H. Nah, kita cek dulu perbedaan keelektronegatifan antara O dengan H itu adalah 3,5 kurang 2,1, di mana perbedaan keelektronegatifannya adalah 1,4. Di mana dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ini adalah ikatan kovalen polar. Nah, karena kovalen polar berarti bisa kita katakan ada membentuk kutub. Ada yang sesuatu yang positif, ada yang negatif. Nah, inilah sesuatu yang negatif, inilah sesuatu yang positif. Nah, ingat ngambilnya itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kita tarik dari yang positif ke negatif, begini tariknya. Nah, cuman masalahnya adalah kalau kita gambarnya begini, ini kan seolah-olah menarik sesuatu yang arahnya sama. Nah, kalau kayak gini, ini benar-benar harus detail banget. Bentuk molekulnya harus sesuai. Jadi bentuknya tuh kan begini. Ya, bentuk molekulnya kan seperti ini. Harusnya bengkok ya, huruf V. Nah, kalau kayak gini barulah bisa dipastikan bahwa momen dipolnya bagaimana. Nah, jadi nggak boleh sembarangan bentuk gambarnya. Itulah yang bikin ribet. Nah, ternyata momen dipolnya ini udah pasti bukan 0 ya. Jadi momen dipolnya lebih besar daripada 0, so bisa dipastikan bahwa ini adalah molekul kovalen polar. Ya, karena untuk membedakan kovalen polar sama non polar, kalau non polar momen dipolnya 0, kalau ikatan kovalen non polar perbedaan elektronegatifnya hampir mendekati 0 ya. Oke, so dengan begitu kita akan lanjut ke tes formatif kedua di modul yang kelima ya.